Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada, satu hadis, sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh. Tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung, supaya apa? Solat nanti ganti celana, kain sarung, karena takut terpercik. Bagus, menghilangkan was-wasa jongkok. Mana yang harus dikerjakan antara solat qabliyah isya dengan solat tahiyatul masjid? Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustaz, qabliyah. Kalau laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau laksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Kalau laksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang. Misalnya mengikuti futsal, membayar pendaftaran, kalau menang dapat duit, kalau kalah tak dapat. Judi, futsal, turnamen voli, lomba mancing, peserta 20, 100, juara 1 sejuta, juara 2 500, juara 3 250, diambilnya 250 untuk biaya operasional, beli piala, beli piagam. Ini dia ada judi, yang dapat menang, yang tak dapat tak menang. Duit itu diputarnya, judi. Bolehkah menabung di bank konvensional? Alasan bunganya tak pernah digunakan. Tarik, masukkan ke bank syariah. Tarik, masukkan ke bank syariah. Ustadz, di bank konvensional apa syariah? BRI syariah. Kenapa Ustadz pilih BRI syariah? Karena gaji dosen UIN Suska langsung ditransfer ke BRI syariah. Tentang celana, sombong yang dimaksud itu tolak ukurnya gimana Pak Ustadz? Sombong itu dimaksudnya gimana? Raja Romawi dulu jubahnya terelak-elak, nyeret-nyeret sampai ke bawah. Raja Persia, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man jarra thawbahu, siapa yang menyeret-nyeret jubahnya, khuyala, sombong. Itu kronologis ceritanya. Karena Nabi melarang, jangan kalian macam orang Raja Persia, Raja Romawi yang ujung jubahnya terseret-seret karena angkuh dan sombong, pakai jubah sutra dan lain sebagainya. Adakah ayat Quran lebih baik dibaca salat wajib? Misalnya pada salat subuh ayat apa, zuhur ayat apa, maghrib ayat apa? Buka buku 99 tanya jawab salat, dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba dibaca pada salat subuh dan salat zuhur. Dari surat An-Naba ke surat Ad-Duha dibaca salat isya dan salat asar. Dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas dibaca pada salat maghrib. Jadi kalau saya baca Al-Baqarah Pak Ustadz, boleh ambil comot dari Al-Baqarah, tapi jangan sampai menghilangkan batasan-batasan ini. Tengok batasan, udah saya tulis dalam buku 5 tahun yang lalu, buku itu sudah dicetak. Baca baik-baik. Ustadz, misalnya saya sudah mulai rutin mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, tapi lain waktu saya tak mengerjakannya karena malas. Apakah malas ini menyebabkan dosa? Kata Nabi SAW, kita ini malas nih, kenapa malas? Kan mau mendapat ridho rahmat Allah, kok bisa malas? Berarti kita masalah dosa tak dosa ini sunat. Sholat sunat itu tak berdosa, tapi akhlaknya kepada Allah.
maka kita sesungguhnya tak dapat menembus surga dengan qabliyah ba'diyah itu. Tapi kita melaksanakan itu untuk mencari rahmat ridha Allah. 6 pertanyaan. Ustaz, ku perhatikan biniku ini sholat subuhnya pas orang siap azan. Kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 pas, kadang jam 6 lewat. Malah kalau hari libur entah jam berapa dia sholat subuh. Kayaknya dia pula yang mengatur sholat subuh. Apa perlu aku maki? Oh, mana boleh memaki bini. Tak boleh memaki. Jangan kata kasar. Perempuan itu kalau kita bicara, yang didengarnya bukan isi kata kita, tapi yang diingatnya adalah kata-katanya. Beda laki-laki. Laki-laki yang didengar itu isinya, bukan katanya. Kalau perempuan yang didengarnya itu katanya, makanya sampaikan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi memanggil tak benar, Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai yang putih ke merah-merah. Nah, panggillah dia Humaira. Ya Humaira, kenapalah kau sembahyang subuh jam 6? Yang diingatnya ya Humairanya itu. Tapi dia hitam Pak Ustaz, panggil aja lah Humaira. Robahlah Adinda, bangunlah. Abang pun baru belakangannya aja ini, kadang-kadang 7.30 juga kata dia. Nah, oleh sebab itu perbaikilah. Saya bersama istri sejak beberapa bulan lalu sholat tahajud setiap malam. Mantap. Istri saya benar duduk di kursi, tak bisa duduk di lantai. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Sholatnya sendiri-sendiri atau boleh tahajud berjamaah? Tahajud berjamaah terus menerus bulan Ramadan sunnah 30 malam. Tapi di luar Ramadan ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh terus menerus karena masuk ke bid'ah. Seling-selingi. Malam ini jamaah, besok tak jamaah. Karena Nabi tak pernah terus menerus dengan Aisyah berjamaah. Tapi pernah dia sholat diikuti oleh sahabat. Nabi sedang sholat diikuti Abdullah bin Abbas. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh sekali-sekali. Hari ini jamaah, besok tak jamaah. Bagus. Kalau pakai kursi, bapak di depan, ibu di belakang. Bagus. Laksanakanlah. Istiqomah hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong sebutkan dalil kalau salaman sama yang bukan mahram itu mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antamussayada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Paku dari neraka diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, ditusukkan ke kepala, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jangan sentuh. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Kemarin kami tengok dia nyentuh tangan perempuan di mana? Masjid di Kali Putih. Makcik saya, adik mak saya. Makcik sehat, boleh. Orang tua saya balik kampung, datang kawan-kawan mak saya. Oh lah anakku Abdul Somad, apa kabar nak? Sehat nak? Ditusukkan api neraka gitu. Tentu sakit hati mereka. Ini Somad nih Wahabi nih gitu. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1, sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1? Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000, jatuhnya 3. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu. Man sholatuhu, dukun bayi itu kata bapak. Yang dukun tetap sholat itu 2, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Sholat tetap sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Siapa yang sholatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada seorang anak kena santet. Kalau kita tak minta obati sama dukun, bisa-bisa dia mati. Lagi pula dia sudah kurus,
Tak seorang pun yang sanggup mengobatinya kecuali ada dukun yang hebat di sekitar desa. Apakah kami dosa Pak Ustaz? Bawa ruqyah, bawa ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, ada herbalis, ada terapis. Penuh Pak Ustaz. Masjid Al-Falah. Mau siang apa malam? Malam di atas Ustaz Zafrullah. Mau siang di bawah Ustaz Saifullah. Ingat, malam Zafrullah, siang Saifullah. Jangan sampai salah ingat nih. Siang Ustaz Saifullah, malam Ustaz Zafrullah. Ada siang malam, 24 hours. Tidak ada alasan di Riau nih tak ruqyah. Apa enggak zakat peternakan ayam, itik, bebek Pak Ustaz? Keluarkan zakatnya ketika panen. Dapat panen, keluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu, berikan zakatnya ketika panen. Berapa? Dapat berapa dia? Ketika dia panen dapatnya sekian, keluarkan 2,5%. 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Dapat Pak Ustaz panennya 10 juta. 10 juta 250.000. 5 juta 125.000. Boleh tak kita kasih zakat padi kita sama anak kandung kita yang miskin? Kau cadia nama. Saya berikan zakat saya ke kamu sekaligus untuk belanja bulan ini tunai. Tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, ayah, emak, mertua. Itu orang yang wajib kita nafkahi, tak boleh. Di kampung kami tak ada orang sholat berjamaah zuhur asar. Berdosakah? Dibangun masjid, tak ada sholat berjamaah satu kali. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan heran cakapnya setan, otaknya setan, kesetanan semuanya. Na'udzubillah.